Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KNPI Talk bersama saya Abah Sugi. Di sini episode yang luar biasa, yang mana saya kedatangan sosok beliau. Ini adalah Kapolsek di salah satu kecamatan yang ada di Kota Kediri, tepatnya di Kecamatan Mojoroto. Tidak lain tidak bukan, beliau ini adalah Komisaris Polisi Mufasson Sarjana Hukum. Selamat siang, selamat datang Pak Mufasson. Selamat siang, assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana Pak, punya kabar Pak? Alhamdulillah sehat, sehat sekali. Alhamdulillah tiap hari. Ini tadi barusan olahraga, jadi masih bugar. Alhamdulillah ya, sekian purnama akhirnya KNPI Talk bisa menghadirkan beliau Pak Mufasson yang sosok yang luar biasa, tokoh dari Kecamatan Mojoroto yang perlu disegani, yang perlu dicontoh. Nah, Pak Mufasson Pak, ini sekedar sharing Pak ya, di KNPI Talk ini kita tuh ngobrolkan banyak hal. Bukan hanya profesi Bapak sebagai seorang polisi, tetapi mungkin dari hobi dan lain sebagainya. Pak Mufasson nih Pak ingin tahu saya, Pak Mufasson ini asli Kediri atau dari mana Pak? Saya asli Mojokerto, tapi saya dibesarkan di Surabaya. Jadi sekolah di Surabaya, tapi asli Mojokerto. Untuk sekolah SD di Mojokerto, kemudian sekolah selanjutnya di Surabaya. Oke, Pak Mufasson menjadi kepala Kapolsek di Mojoroto itu sejak tahun kapan Pak? Di Mojoroto baru 1 tahun, tepatnya ya setahun 2 bulan, 3 bulan lah. Tepatnya bulan November tahun lalu. Oh, tahun lalu, akhirnya 1 tahun lebih lah Pak ya. Aman, mengarah ke harga tahunan seperti itu. Pak Mufasson, Pak sedikit Pak sejarah mungkin semasa kecilnya Pak Mufasson, dari Pak Mufasson kecil hingga saat ini mungkin bisa diceritakan ke kami seperti apakah Pak Mufasson ini dari keluarga polisi atau bagaimana, seperti apa? Terima kasih. Jadi saya ini keluarga orang susah, tapi saya bangga. Artinya begini, semenjak saya kecil kelas 3 SD saya sudah ditinggal bapak saya, orang tua laki-laki. Jadi saya kelas 3 itu sudah istilahnya itu sudah sekolah ya sekitar tahun berapa itu ya, sekolah jalan kaki saya. Artinya jalan kaki, sekolahnya tetap di depan rumah. Jadi sekolah SD depan rumah. Jadi namanya orang susah ya, bagaimana kalau kita itu berangkat sekolah, orang tua sudah tidak ada di rumah. Jadi kita itu sekolah, ya sekolah karmu nggak sekolah karmu, nah seperti itulah. Mandiri ya, Pak. Mandiri, kita harus berangkat. Saya masih punya adik, waktu kecil itu saya masih ingat. Jadi kalau orang tua itu sudah bekerja, tinggal sendirian di rumah, saya harus sekolah sendiri itu sampai ya artinya saya harus ikut-ikut orang. Nah, bagaimana caranya saya itu bisa melanjutkan sekolah? Itu pun ya harus punya kegiatan. Jadi saya ini mulai SMP itu aja saya ini sudah jadi pemain sepak bola di desa. Nah, udah mulai istilahnya itu terkenal di desa itu. Messinya kampung ya. Seperti itu. Saya diajak main kemana-mana, itu dapat uang. Nah, itu untuk sekolah. Jadi itu untuk sekolah. Ya, kalau orang tua sih tidak mampu. Jadi saya harus berusaha. Ya, mungkin kalau anaknya jadi anak orang kaya mungkin tidak bisa jadi seperti bisa jadi saya gitu. Ya, karena upaya inilah saya harus bekerja keras. Ingin saya sekolah, yang penting bisa sekolah. Oke. Satu petik yang saya dengar dari Pak Mufasson Pak, susah tapi saya senang, susah tapi saya bahagia. Kok bisa Pak? Yang namanya susah kan pasti menderita. Ini Pak Mufasson kok kebalikan, susah tapi senang. Apa Pak yang disenangi dari orang susah itu apa? Begini, kita susah tapi kita berusaha. Dengan berusaha itu kita bisa jadi seperti ini. Bisa jadi kalau saya mulai kecil sudah enak, sudah bisa jadi saya tidak bisa seperti ini. Karena mungkin terlena, mungkin karena orang tua, karena karena saya susah itulah saya bekerja giat. Artinya saya berusaha bagaimana saya sekolah, bagaimana saya harus berhasil. Seperti itu yang saya katakan bahagia. Pak Mufasson, Pak saya sempat mendengar bahwa Pak Mufasson ini
senang banget sama kegiatan olahraga seperti kayak sepak bola, judo dan lain sebagainya. Saya sempat mendengar Pak Muklas ini juga pernah di kayak semacam atlet nasional semacam itu Pak ya. Sebenarnya begitu. Saya dulu masuk polisi karena berprestasi di bidang olahraga dari karate. Jadi dari karate itu saya berprestasi, kemudian masuk Polri. Setelah masuk Polri, ternyata di Polri itu olahraganya judo. Nah, olahraga judo ini saya geluti karena saya punya dasar dari karate. Sehingga mulai saya pendidikan itu sudah sering bertanding dan sering menang. Nah, itu sering menang sampai saya jadi polisi, ditempatkan di tempat pendidikan namanya SPN Mojokerto. Nah, sana ditunjuk instruktur jadi pelatih bela diri. Karena saya sering pertandingan dan menang terus. Sampai akhirnya saya sekitar tahun 2002 itu saya akhirnya diajak karena sama teman-teman untuk masuk jadi wasit nasional. Saya masuk, alhamdulillah lulus. Nah, itu jadi polisi Pak ya? Jadi polisi, jadi wasit nasional. Saya nggak paham waktu itu. Setelah jadi wasit nasional, ternyata setelah jadi wasit tidak boleh main judo. Artinya harus wasit, ya wasit saja ya. Nah, itulah saya menggeluti jadi wasit. Tapi kalau melatih masih bisa. Nah, ini yang saya harapkan di Kediri ini supaya ilmu bela diri saya ini masih bisa digunakan gitu. Saya mau mencari tempat nanti saya mau melatih secara gratis kalau mau itu. Nah, ilmu saya ini bukan supaya nggak hilang gitu loh. Mau melatih warga Kediri, anak sekolah atau apa, tapi saya masih mencari tempat karena matrasnya untuk latihan itu mahal kalau judo itu. Ini keinginan Pak Muklas anak-anak yang usia berapa? Maksudnya anak-anak SD, anak-anak sampai dewasa saya siap banget. Nah, itu dan saya bukan menjanjikan ya. Rata-rata dulu kalau saya melatih anak-anak itu setelah berprestasi masuk polisi. Nah, prestasinya itu kita gunakan untuk masuk polisi, banyak yang jadi. Siap. Ini informasi kepada pemuda dari Kediri ya. Ini sangat luar biasa Pak Muklas ini ingin membuka tempat belajar bela diri Pak ya secara gratis ya. Siapa tahu dengan kegiatan yang positif itu nantinya bisa menjadi penerusnya Pak Muklas seorang polisi gitu Pak ya. Ini harapannya luar biasa Pak. Semoga Pak lekas dapat tempat nanti saya dikabari. Karena saya kebetulan punya anak-anak banyak di tingkat SD. Siapa tahu nanti bisa ikut Pak. Olahraganya praktis itu juga itu. Pak, tapi Pak mohon maaf nih, kenapa Pak Muklas ini tertarik menjadi polisi? Kenapa nggak menggeluti di dunia atlet? Kan jenengan menjadi atlet nasional gitu. Nah, cita-cita dari awal itu saya pinginnya jadi guru. Saya Pak. Jadi guru. Kemudian setelah sekolah ternyata pindah, pinginnya waktu itu ABRI ya, pingin jadi ABRI. Akhirnya jadi polisi. Nah, setelah saya jadi polisi, jadi guru lagi. Karena ditempatkan di SPN jadi instruktur. Jadi cita-cita dua ini tercapai semuanya. Jadi polisi juga jadi guru. Nah, gurunya polisi. Gurunya polisi di SPN. Ya, itu. Jadi kalau saya hampir seluruh Indonesia kalau lulusan tahun 2022 ke bawah itu masih kenal saya. Jadi masih tahu banyak di sini kapolsek atau yang lain itu mantan siswa saya, mantan anak buah saya banyak. Gitu. Kalau tadi pengalaman terkait kepribadian Pak Muklas itu, tapi kalau pengalaman dari kepolisian sendiri Pak sebelum Pak Muklas singgah dan ada di Kediri ditugaskan di Mojokerto ini, ada nggak Pak pengalaman atau sejarah mulai dari mana sampai detik ini berada di Kediri? Ya. Awalnya setelah lulus dulu jadi instruktur, jadi guru di SPN Mojokerto. Kemudian saya sekolah perwira. Setelah lulus ditempatkan di Madiun. Waktu itu ada Polwil, masih Polwil itu saya ada di sana. Kemudian digeser ke Polres Ngawi. Nah, setelah Polres Ngawi beberapa tahun kemudian masuk di lingkungan Polda, yaitu masuk di PJR. Polisi Jalan Raya itu, kemudian dipindah juga ke Surabaya di PJR Tol Suramadu sana itu, kemudian di Probolinggo sempat jadi kasat lantas di Probolinggo, kemudian balik lagi Mojokerto, tapi di Polres tidak ke SPN, jadi Kapolsek Trawas waktu itu. Nah, setelah dari Trawas, istri saya orang Kediri, saya kan pengen pulang ke Kediri, keliling-keliling terus, pulanglah saya ke Kediri. Nah, di Kediri
sempat jadi Kapolsek Keras, Oke. Kapolsek Ngamenrejo, Kapolsek Ngadiluwe. Nah, dari Ngadiluwe saya harus pindah lagi ke Sidoarjo, Kapolsek Krian. Nah, Kapolsek Krian ini saya di sana merasa jauh dengan keluarga. Keluarga saya kan di Kediri. Iya. Saya berusaha kerjalah, kalau saya itu kerja aja yang baik, insya Allah bisa kembali lagi ke Kediri dengan kumpul lagi dengan keluarga. Alhamdulillah setelah 1 tahun di sana balik lagi ke Kediri. Nah, ditempatkan di Mojoroto ini dekat keluarga. Itu lebih senang lagi kalau bekerja dengan keluarga, Pak. Iya. Tapi terlepas dari bekerja di kota yang kita itu bisa setiap hari berkumpul dengan keluarga. Dari beberapa kota yang sudah Pak Muklason singgahi, Pak Muklason bertugas, kota mana Pak yang paling enak Pak untuk Pak Muklason? Begini, kalau saya menghitung enak dan tidaknya mungkin tidak sama dengan orang lain. Tapi kalau bagi saya semua sama. Karena sama. Apa? Kalau semua sama, semua sama itu artinya begini. Kalau enak di saya belum tentu enak di orang lain, kan gitu. Enak saya itu karena saya sudah terbiasa bergaul dengan masyarakat. Nah, karena apa? Saya akan tahu karakter masyarakat, dan masyarakat itu ternyata banyak yang istilahnya dengan polisi itu, kalau dekat dengan polisi itu senang. Ya senang, artinya senang itu apa? Kami bisa bantu, kami bisa tahu, kami bisa mendapat informasi dari masyarakat. Nah, disitulah yang saya anggap bahwa di mana saja itu enak. Enaknya karena dekat dengan masyarakat. Contoh ya, kita bergaul di masyarakat tidak selalu dengan pejabat-pejabat, tidak, dengan masyarakat, bahwa kita komunikasi bagaimana keluhan-keluhan masyarakat di bawah itu kayak apa, nah, di atas itu kayak apa. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita berbicara masalah menolong orang, polisi itu kan nggak boleh beda-bedakan antara orang kaya, orang miskin, orang biasa, pejabat atau orang tidak bekerja. Itu banyak seninya, ya banyak seninya. Kalau kita bantu orang itu bagi kami ya, bisa menolong orang itu kebanggaan, bisa menolong orang itu kebanggaan. Tapi lebih bangga lagi kalau menolong orang yang benar-benar perlu pertolongan. Ya itu, nggak mampu. Tangani artinya sebenarnya kalau kita bersosial menolong orang itu tidak harus menjadi polisi Pak ya, siapapun bisa. Tetapi di sini mohon maaf Pak, kan banyak sekali stigma polisi itu kalau tidak ada, memang ini Pak ya, bukan ini kebanyakan orang. Polisi itu kalau tidak ada uangnya itu tidak mau jalan. Itu yang di tangan itu kebanyakan tuh orang-orang yang berduit, padahal itu bukan polisi Pak ya, oknum ya. Nah, akhirnya menjalar ke semuanya. Nah, dari Pak Muklason sendiri Pak, khususnya di wilayah Mojoroto Pak, terkait sosial dan budaya itu, ini mohon maaf Pak ya, yang pernah saya dengarkan Pak Muklason itu sempat ada tukang becak itu kehilangan becak Pak, nggak ketemu, dicari-cari. Karena jiwa sosialnya Pak Muklason itu terpanggil, akhirnya Pak Muklason memberikan Pak becak itu sebuah becak lagi. Itu betul Pak? Betul. Jadi itu begini, saya baru 1 minggu itu pindah ke sini tuh Pak. Itu saya terharu loh Pak itu Pak. Betul. Kenapa nggak dicari becaknya, kenapa diganti gitu loh? Ya sebenarnya begini, waktu itu saya lakukan di mana-mana, di tempat lain juga begitu. Saya dinas di mana, apabila ada orang yang susah kita tidak bisa diam gitu. Nah, waktu itu saya baru di sini ada dengar informasi kok ada orang kehilangan becak. Loh, kok becak aja sampai dicuri, itu untuk apa? Saya pikir becak motor, ternyata becak kayu itu. Nah, kemudian saya cari lokasinya mana, saya cari anggota, saya cek sana. Saya kepingin ketemu orangnya itu, saya tanya becaknya ditaruh mana Pak kemarin itu, sini. Kira-kira kalau orang ngambil itu dibuat apa ya becak itu? Dijual pun kira-kira mikir-mikir juga. Terus saya berpikir, oh mungkin becak itu akan dimodifikasi jadi becak motor, mungkin begitu, saya gitu. Bisa jadi hilangnya begitu. Kemudian dia tanya ke saya, iya Pak, itu Pak becak satu-satunya. Oh gitu. Terus gimana maksudnya becak kok satu-satunya? Itu becak warisan katanya gitu dari orang tuanya. Nah, orang tuanya dulu kalau dia nggak punya becak, dia nggak bisa bekerja katanya gitu. Saya terus
gini, saat itu banyak teman-teman tukang becak ngumpul di situ, saya tanya, Pak, ada nggak orang jual becak? Masa saat ini masih ada orang jual becak? Oh ada Pak, di mana? Oh di arah Sumur Bor sana. Oh gitu, ada. Ayo ikut saya, kita cari ke sana. Nah, artinya bukan cari mau membeli tadinya itu, tapi saya ngomong tidak ngomong kalau saya mau saya belikan gitu. Dicari becaknya sampai di sana ada gitu Pak ya. Akhirnya ternyata saya ajak sana, saya belikan itu. Wah, bingung juga, belikan ini. Wah, senangnya bukan main saya. Wah, Bapak ini sudah saya bisa membuka hatinya untuk bekerja lagi. Dia senang. Langsung dari sana dinaiki sampai pulang itu becaknya. Saat itu. Maaf, apa yang sempat tersirat di benak Pak Mukhlaso pada waktu itu? Kenapa Pak becak ini harus dibelikan? Begini, kalau kita itu nyari orang yang paling susah, sekarang itu kadang orang nyari istilahnya mau beramal aja kita nggak tahu orang yang paling susah itu yang kayak apa gitu. Nah, kalau dia itu tidak segera punya becak, terus makannya bagaimana? Katanya kalau tidak ada becak tidak bisa bekerja. Nah, itu saya tertarik, wah, ini kesempatan saya untuk membantu orang, bagi saya begitu. Nah, hal ini tidak mungkin kita mau mencari di mana orang susah lagi. Saat itulah ini benar-benar orang susah. Saat itu sudah hanya punyanya becak aja hilang sekalian. Nah, bagaimana perasaannya? Nah, itu saya terbuka itu, saya belikan supaya bisa bekerja lagi. Nah, itu ya kembali lagi kalau kita itu besok mau makan nggak ada. Kalau ada orang yang tiba-tiba ngasih makan, betapa senangnya, sama seperti itu. Dia tidak berpikir, tadinya aduh kalau nggak ada becak saya nanti gimana makan keluarga saya kayak apa. Nah itu saya langsung berpikir, saya berikan. Nah itu aja, tapi saya diam-diam, bisa saya ajak ke sana. Oke, luar biasa Pak Mukhlaso. Artinya bahwa ya seperti itu Pak, jarang terekspos bahwa seorang polisi itu stigma masyarakat itu selalu jelek seperti itu. Padahal banyak sekali polisi-polisi yang luar biasa kasus jenengan seperti ini yang jarang terekspos. Saya jadi benar-benar tanya Pak, dalam arti ini kan secuil cerita nih Pak terkait berita-berita unik kalau menurut saya. Ada nggak sih Pak terkait kriminal-kriminal yang ada di Mojoroto ini yang lebih unik, barangkali cara penyelesaiannya jenengan yang notabene itu supaya ya ini selesai permasalahan ini dan lain sebagainya. Ada nggak sih Pak? Pernah begini, saya pernah nangani kasus kecelakaan. Namanya orang itu kan ngeyel, banyak yang ngeyel ya. Kecelakaan lalu lintas Pak ya? Lalu lintas. Itu tidak ada bukti bahwa itu spionnya patah dan tidak ada bukti goresan dengan kendaraan lain. Namun pemiliknya ini ngeyelnya saya disalib dari sini Pak, patah. Nah kemudian kedua belah pihak saya buktikan kendaraannya saya jejer gini, saya ukur tidak bisa sentuhan. Spionnya itu kendaraannya satu pendek satu tinggi, sentuhan aja nggak bisa, buktinya nggak bisa. Kalaupun kena pedicatnya tergores lah, itu nggak ada lah. Yang spionnya patah ini ngeyel minta ganti rugi, gitu. Nah, saya bingung kalau minta ganti rugi ya. Oh ya, terus yang satunya merasa nggak salah, tidak mau ganti rugi. Nah, katanya sih dibawa ke polisi kemana-mana tidak bisa menyelesaikan itu. Akhirnya ketemu saya itu. Nah, akhirnya saya tanya, oke, minta ganti berapa? Spion itu gitu. Wah ini spion saya ini Pak, ini kan patah ini. Oke, sampai sanggup ganti. Yang satu nggak sanggup. Saya nggak merasa salah kayak gini. Oke, nanti saya buktikan. Tadi saya buktikan ketemu dengan cara saya yang dimintai ganti rugi, saya ajak ke ruangan dulu di dalam, saya omongi, saya kasih uang, Pak ini tak kasih uang nanti diterima supaya uang ini nanti kalau ditanya sama yang minta ganti rugi ngomong uangnya Bapak itu artinya apa, supaya dia nggak tahu kalau itu uang dari polisi kan itu, ngomong uangnya Bapak. Ya pokoknya sampaikan aja aku punya uang segini tuh. Ya gitu nanti sampaikan. Oh iya Pak gitu. Nah, baru tak suruh keluar. Ganti satunya yang minta ganti rugi nanti saya suruh masuk. Setelah di dalam, Pak, spion kendaraan sampean berapa harganya? Ya kurang lebih ya 50 sampai 100 Pak. Oh, ya mahal, paling itu 50 25 sudah bisa dibeli kan gitu. Dengan dia
wah Pak, kita kan cari kemana-mana, oh gitu, gini. Nanti saya ketemukan sama bapaknya, di depan saya nanti saya suruh untuk ganti rugi. Tapi dikasih uang berapa saja harus diterima ya. Jangan sampai uang itu dikasihkan, kamu nggak mau terima, minta yang lebih mahal lagi. Terus, oh iya Pak, nah, akhirnya saya ketemukan. Pak, latar belakang ini loh Pak, yang menyebabkan jenengan seperti itu apa Pak? Yang menyebabkan? Begini, bahwa menyelesaikan masalah itu tidak harus dengan cara-cara yang dengan hukum yang apa. Bagaimana hati kita bisa menyelesaikan masalah itu? Tidak apa-apa lah kita beramal dikit-dikit, tapi semua selesai perkara. Nah, rugi sedikit nggak apa-apa, kita yang penting masyarakat ini aman, damai, selesai. Itu dia. Nah, akhirnya diterima uang tadi itu diterima. Dia tidak tahu kalau uang dari saya. Akhirnya apa? Jabat tangan, selesai. Itu tengah malam Pak. Itu pada waktu itu hari raya lagi. Nah, coba hari raya malam-malam begitu. Nah, akhirnya setelah jabat tangan selesai, jabat tangan sudah selesai semua. Nah, itu pulang. Itulah bagi saya bangga. Saya seperti itu. Karena apa? Masyarakat itu supaya berpikir, mungkin yang dari yang saya kasih uang tadi, wah Pak polisi itu ternyata menyelesaikan perkara berani keluarkan uang ya. Ya itu yang diterima dari orang yang saya bantu tadi itu. Yang tadi yang nggak tahu ya, pokoknya selesai pergi ya. Cara tersebut. Iya, cara unik Pak bagi saya yang notabene tidak bisa dipelajari dimanapun. Itu mungkin pengalaman hidup dari Pak Muklasa sendiri yang notabene dari tempat hidup yang sedemikian rupa Pak ya. Pak, tapi di kawasan Majoroto sendiri Pak, selama ini terkait kriminal dan sebagainya itu seperti apa? Apakah kondusif dan lain sebagainya? Ya situasi relatif kondusif, namun masih ada saja. Barusan kemarin ada orang yang kehilangan, pencurian, ada kecil-kecil pencurian handphone atau apa. Ya semua kita usahakan. Ada curanmor. Nah, saya ini punya ide kemarin itu punya inovasi saya. Jadi setiap malam itu dini hari setelah jam 12 malam kita patroli, anggota saya perintahkan patroli. Patrolinya ini mungkin juga menyusahkan warga sedikit, menyusahkan sedikit lah. Tapi lebih banyak untungnya. Contoh, ada sepeda motor diparkir depan rumah, tidak punya garasi atau apa, nggak dimasukkan sepeda motornya di dalam rumah, ditaruh di depan rumah. Nah, kemudian mobil nggak punya garasi, nggak punya pagar, ditaruh di pinggir jalan. Nah, itu saya cek pemiliknya dibangunkan. Nah, untuk kalau bisa dimasukkan. Bahkan ada yang lupa nggak dimasukkan kendaraannya. Gitu. Nah, inovasi saya ini supaya masyarakat itu diingatkan terus di perkampungan, di jalan-jalan aja. Jadi polisi patroli itu ngecek ini kendaraannya siapa kok di luar. Nah, yang punya rumah dibangunkan, saya perintahkan bangunkan. Iya, untuk supaya dimasukkan. Nanti kalau hilang polisi lagi ya repot. Nah, polisi repot lagi. Nyari harus ini, harus CCTV, nyari apa. Nah, ini saya terapkan di sini supaya apa? Benar-benar masyarakat itu selalu diingatkan tiap hari. Pak, nggak punya garasi Pak, paling tidak pagar lah, ditutup di pagar, kasih pagar rumahnya, ataupun dimasukkan kalau sepeda motor dalam rumah, jangan taruh di depan rumah begini. Ini namanya penjahat itu kan. Nah, ada kesempatan, beri kesempatan itu Pak ya. Artinya jenengan mengedukasi masyarakat bahwa daripada kejadian lebih baik kita mencegah. Ada orang nggak niat, karena ada kesempatan itu mereka mencuri, mengambil kendaraan orang lain. Lah itu yang saya gunakan di sini supaya masyarakat saling menyadari lah. Bantu Pak polisi untuk menjaga supaya mengamankan. Kadang-kadang ditaruh di mana dia di warung untuk melihat kendaraannya itu tidak kelihatan. Makanya kita sarankan kalau parkir kendaraan sebisanya bisa diawasi. Nah, bisa dilihat supaya sambil duduk, oh sepeda motorku masih ada, oh mobilku masih ada. Tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti, ditaruh yang mereka tidak bisa melihat. Tahu-tahu keluar hilang. Jadi Pak polisi lagi yang polisi lagi yang ini. Padahal dianya sendiri yang memberikan umpan itu Pak ya. Betul lah. Itu kadang kita patroli itu masih ada. Kuncinya masih nyangkut. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini kalau begini ini nanti jadi masalah Pak. Kita ingatkan. Masuk ke Indomaret lupa kuncinya masih ditaruh di luar. Walaupun ada CCTV kan jangan sampai istilahnya itu
menimbulkan Masalah, niat orang itu niat untuk mencuri. Artinya menjadi polisi itu bukan hanya kita menangani kasus saja Pak ya, tapi bagaimana upaya pencegahan itu Pak ya, sampai segitunya Pak ya. Iya, lebih baik mencegahnya daripada ungkap kasus. Iya. Jangan sampai dicuri daripada mencari pencuri. Betul. Gitu. Iya. Itu yang Nah, selain itu Pak, ini kan kemarin kami dari KNP itu sempat dengar selentingan-selentingan di wilayah Mojoroto itu terkait ini Pak, pencak bela diri. Oh. Kan kemarin ada sedikit permasalahan Pak. Nah, jenengan selaku atlet silat atlet pencak itu bagaimana Pak cara menanganinya supaya kondusif atau bagaimana? Ya, itu yang kemarin-kemarin memang cukup meresahkan Ya. bagi masyarakat Betul. adanya konvoi-konvoi Betul. dari perguruan pencak silat dari Betul. mana saja. Nah, Mungkin oknum Pak ya lebih tepatnya Pak. betul, Ya? oknum. Memang setelah saya pelajari, setelah saya cek memang oknum. Kenapa saya katakan oknum? Waktu itu ada rombongan, begitu mesti saya hentikan, saya tanya, mana pimpinanmu mana? Iya. Kabur semua. Nah, Berarti kan liar. Gitu. Padahal sesama perguruan tinggi dan pimpinan itu sebenarnya baik rukun ya Pak ya. Iya, kita tanya nggak ada yang bertanggung jawab, Oke. kabur semua. Nah, seperti itu. Oke. Nah, perguruan-perguruan pencak silat ini untuk wilayah Mojoroto sudah kami kumpulkan. Artinya pimpin-pimpinannya, pelatih-pelatihnya, guru-gurunya kita kumpulkan. Kita ngadakan deklarasi. Nah, isi deklarasi itu apa? Isinya salah satu contoh ya, apabila ada kegiatan di wilayah Mojoroto, Oke. tidak boleh mendatangkan dari luar Mojoroto. Oke. Atau jadi penggembira lah, jadi apanya lah, bagian tim sora atau apa itu datang saya nggak boleh. Dan sebaliknya, kalau ada kegiatan di luar Mojoroto, pesilat-pesilat yang ada di Mojoroto nggak boleh keluar. Diajak temannya ke Nganjuk, ke Tulungagung, ke mana, nggak boleh bagi saya. Itulah yang nanti yang membuat keresahan masyarakat, konvoi apa itu. Nah, ini saya wanti-wanti sama pelatih-pelatihnya, kalau terjadi apa-apa di luar Kediri, di luar kota, saya katakan jangan ada yang boleh ikut keluar sana, ya, tetap jaga kondusif wilayah Mojoroto saat itu. Nah, maksud saya ini biar diikuti dari perguruan-perguruan yang di luar Mojoroto, terutama di kabupaten lain, kota lain, supaya apa? Oh begitu ya caranya. Kalau nangani pesilat-pesilat ini kalau ada masalah, nggak usah ngundang orang luar atau kita yang ngikut keluar, nggak boleh. Supaya apa? Kita tenang aja di sini. Ada masalah kita selesaikan intern gini. Tidak usah gutuk-gutukan, tidak usah apa. Mereka itu akan disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa jadi orang itu ikut-ikutan. Iya. Belum tentu dia juga bermasalah. perguruan itu. Betul. Nah, ikut-ikutan nanti kalau sudah terjadi masalah ternyata hanya menjelekan nama perguruan lain saja biasanya itu. Nah, kalau ada perguruan lewat Mojoroto, benar-benar saya jaga. Jangan sampai memenuhi jalan. Artinya apa? Jalan dipenuhi, pengguna jalan lain nggak bisa lewat. Kalau saya tahu di Mojoroto, saya tertibkan. Kalau nggak mau sandikan semua, gitu. Jadi biar tertib. Termasuk berdiri pakai bendera-bendera. Salah, nggak boleh. Turun. Kalau kamu kecelakaan, yang rugi siapa? Turun semua. Turun mau. Nah, yang bayar gitu, saya bawa sepeda motor karena saya harus bisa lincah supaya mendekat ke mereka itu, supaya mereka itu tahu oh ini ada polisi. Jadi benar-benar nggak berani. Kamu bayar tempat saya tak sita kendaraanmu nanti. Nggak berani. Oke, Pak, tapi mohon maaf, ketika jenengan masuk ke zonanya mereka terkait hal itu, sebenarnya apa sih Pak? Mereka itu seperti itu kenapa? Kebanyakan rata-rata. Ya, namanya anak muda ya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya Pak. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya Pak ya. Jadi nggak tahu, pernah saya anggap satu. Kamu dari mana? Dari Lamongan kalau nggak salah itu, sampai sini. Terus ini rombongan siapa? Nggak tahu Pak. Loh kok nggak tahu? Ini saya nggak dilewat, saya ikut aja. Ikut-ikutan Pak. Seperti itu. Nah, itu. Nah, begini ini kan saya kaget kok jauh-jauh sampai sini. Iya itu Pak. Ternyata apa? Ikut-ikut. Tujuannya mana bingung dia. Tujuanmu kemana? Nah, ternyata nggak tahu Pak. Kok nggak tahu lah. Kamu rombongan dari mana asal gitu? Ternyata hanya lewat gabung. Nah seperti itu. Begitu kumpul banyak, mereka seakan-akan ada kekuatan, jadi berani. Nah, tugas kita ya seperti itu, mengamankan masyarakat lain, juga mengamankan mereka. Gitu. Berarti artinya dari rombongan itu sebenarnya satu di antara mereka itu tidak saling kenal. Nggak saling kenal. Ada, hanya kenal beberapa, yang lainnya nggak kenal. Jadi seperti itu.
Yang saya takutkan gitu itu disusupi. Ya, rawan penyusup. Disusupi Apalagi untuk membuat nama Iya. perguruan lain yang betul. besar. Iya, oke. Pak Mukrason, dari moderator sendiri, saya mendengar dengan luar biasa langsung turun ke bawah, bahkan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang unik, mungkin bahkan langka ya Pak ya dari kami. Apa Pak namanya terkait Polsek Mojokerto sendiri, ada nggak sih Pak program-program khusus atau mungkin edukasi apa yang saat ini dijalankan yang mungkin masyarakat Mojokerto dan sekitarnya mungkin harus tahu bahwa di Polsek Mojokerto itu ada program seperti ini loh. Kalau terjadi apa-apa bisa hubungi ini. Betul. Jadi kita ada program yang dari Pak Kapolri langsung, juga terus melalui Pak Kapolda, Pak Kapolres, itu yang rutin itu ada Jumat Curhat. Nah, Jumat Curhat ini tentunya kalau Jumat Curhat ini skalanya lebih besar. Artinya apa? Jadi harus masyarakat yang lebih banyak, lebih dipersiapkan. Nah ini tujuannya supaya kita itu mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat, apa sih keinginannya, bagaimana ngurus SIM terlalu ribet, bagaimana kalau apa terjadi kecelakaan pengurusan jasa harjanya ini akan dibantu sama polisi. Ayo lapor di dekat saya ini ada masih banyak orang mabuk-mabukan, masih ada orang-orang yang meresahkan lah. Nah, itu segera lapor. Nah, nomor telepon saya selalu saya sebarkan ke masyarakat supaya masyarakat mudah sebarkan ke keluarganya, kemana saja. Telepon saya. Langsung ya Pak Mukrason langsung. pribadi Iya. ya. Nah, sampai saat Anda menyampaikan ke masyarakat itu jam berapa saja telepon, WA. Kalau ada informasi penting-penting, masalah narkoba, masalah apa, laporkan. Pasti saya tindak lanjuti, kayak gitu. Pak, tapi mohon maaf, bagi pelapor nih Pak, kadang aku mau lapor tapi nanti saya ini dibuka kalau saya lapor, gimana Pak dengan tentunya pelapor? saya rahasiakan mereka. Kalau saya ada nomor telepon masuk, misalkan tidak termemori ya, saya tidak pernah, ini dari mana? Ini siapa? Saya tidak pernah. Yang penting infonya. Hanya saya jawab, mesti mohon maaf dengan siapa, apa tidak dengan siapa, mohon maaf, apa perlu yang bisa saya bantu. Nah, terus cerita, oh gini, oh iya Pak jangan di sana, oh iya saya jamin nggak ada yang tahu saya gitu. Nah itu yang saya harapkan, masyarakat itu sudah tidak boleh takut lagi, tidak boleh apa istilahnya itu nanti wah nanti saya diginikan gini, tidak ada, saya lindungi, saya jamin kalau ada apa-apa saya lindungi, saya gitu. Artinya apa? Supaya masyarakat ini bebas gitu loh, nggak dikekang sana, nggak di sini, supaya mereka itu benar-benar enak sekarang. Saya nggak takut, bahkan saya ada yang telepon nggak berani pulang kerja. Oh ya. Nah itu yang sering terjadi Pak. Di kampung-kampung biasanya seperti itu Pak. Bahkan di kampung saya pun juga seperti itu. Saya itu kalau patroli malam hari, dini hari jam 1 jam 2 itu biasanya ke arah Merican ya. Itu di pom bensin mana itu? Ngapel. Itu. Nah, itu sering saya lihat kok banyak orang di situ bawa tas-tas, tak tanya mau kemana Pak Bu. Anu Pak dari Jakarta, dari Lampung, dari luar. Lo mau kemana? Mau ke Lirboyo, mau ke sini. Lo kok turun sini? Sama bisnya diturunkan sini gitu. Oh gitulah. Jam segitu nyari kendaraan, itu nggak ada. Saya panggil patroli saya, tolong merapat ke sini ke SPBU Ngapel. Oh siapa bawa kijangnya, bawa kudanya, tuh sahabat saya. Saya suruh ngangkut, suruh ngantar. Nah, jam segitu. Saya sering gitu itu melihat orang terlantar, melihat tujuannya mana, telepon mobilnya. Itu pun gratis, tidak ada apa bayar orang takut. Nanti bayar berapa? Tidak ada kok. Ini diantar semua supaya jam segini supaya tidak menimbulkan gangguan kamtipmas, supaya mereka itu nanti tanya, coba kalau dia sendirian keleleran di sana nanti dijambret orang, diambil orang kan gitu. Artinya tanpa pandang bulu ya Pak. Tanpa pandang siapapun kok berada di wilayah Mojokerto gitu Pak. Itu ada orang kaya, orang miskin ada di situ. Kita angkut, kita antar ke rumah. Biasa. Ini hal-hal seperti ini Pak yang tidak banyak orang tahu. Nah makanya kami dari KNPI mengingatkan Pak Mukrason datang ke sini, salah satunya kami tuh ingin tahu Pak. Supaya masyarakat itu juga bingung. Iya. Bapak siapa? Nah itu Pak. Mohon maaf Bu, Pak, saya Kapolsek Mojokerto. Pak Kapolsek, mungkin naik motor saya malam-malam kok masih keluyuran, mungkin pikirnya gitu. Begitu saya tahu menawarkan gitu-gitu baru kaget.
makanya kok anak buahnya yang dipanggil kok datang bawa mobil ini siapa? Nah, baru tahu Pak Kapolsek sendiri yang keliling seperti Kan ya mohon maaf Pak, jarang-jarang ada seperti itu gitu loh. Ya mohon maaf, maksud saya bukan berarti menjelekkan cinta polisi, tidak, jarang-jarang kan mungkin karena memang banyak kesibukan Pak yang ditangani bukan hanya 1-2. Nah dari ini sendiri Pak terkait Kamtibmas, sebenarnya Kamtibmas itu apa sih Pak? Ya, jadi keamanan ketertiban masyarakat. Mari tadi yang saya katakan tadi ada program apa Jumat Curhat itu skala besar. Di Polres sendiri Pak Kapolres juga menyampaikan ada kegiatan yang namanya apa ini cangkrukan sama warga. Cangkrukan dengan warga ini artinya kita ada masyarakat kumpul, kita datangi, kita ajak ngobrol, entah itu petani, entah itu pegawai apa, saat istirahat kita ajak ngobrol. Artinya ngobrol itu bagaimana mengajak untuk tertib, mengajak untuk termasuk ada program namanya Tahu Kediri. Tahu Kediri ini artinya taat hukum, ya taat hukum, tahu diri. Taat hukum, tahu diri. Tahu Kediri, taat hukum, kendali diri. Tahu Kediri, taat hukum, kendali diri. Keren. Programnya Pak Kapolres. Artinya kita kalau kumpul sama masyarakat supaya tidak melanggar hukum. Kita sampaikan, oh gini, kalau ada masalah tidak main hakim sendiri, laporkan ke kepolisian, tindak lanjuti sama polisi itu. Nah, artinya itu tadi kendali diri, tidak emosi, tidak secara ini, termasuk taat hukum tadi. Nah, itu termasuk programnya Pak Kapolres kan ada cangkruan apa? Chandra Jumat Curhat, Chandra, sama Tahu Kediri. Ini kalau nggak di podcast seperti ini kami nggak tahu Pak. Terus terang karena apa ya masyarakat itu ya itu sukanya kan media sekarang. Jarang suka membaca, literasinya kurang. Saya rasa seperti itu Pak ya. Nah Pak sebelum Pak Mukaso menyampaikan harapannya kepada warga Mojoroto khususnya umumnya untuk Kota Kediri dan sekitarnya Pak. Ini ada nggak sih Pak di titik di mana Pak Muklason ini merasa terharu, merasa bangga menjadi seorang polisi ketika menangani kasus? Mungkin bisa diceritakan Pak, kasus apa yang menjadikan Pak Muklason ini merasa bangga, terharu dan juga apa? Ya inilah polisi itu seperti ini. Bukan mencari uang, tetapi profesi sebagai pelayanan untuk mencari ladang pahala ibadah seperti itu. Betul, jadi seperti yang saya sampaikan itu, kalau saya di HP saya itu kan ada istilahnya itu, status di statusnya itu kan jadikan profesimu sebagai ladang ibadahmu. Artinya profesi itu tidak hanya polisi, guru, wartawan, apa profesi ini kalau sebagai alat untuk ibadah seberat apapun tidak ada, hanya ringan karena hanya untuk ibadah, sebagai amal ibadah. Kenapa sebagai amal ibadah? Seperti saya sampaikan itu, kita jadi polisi, berangkat dari rumah pakai baju, pakai sepatu, pikirannya hanya satu, aku mau menolong orang, aku mau bantu orang. Nah itu sudah bangga sekali. Jadi tidak ada pikiran mau cari uang, mau cari apa. Kalau sudah pikiran begitu, insya Allah tidak ada masalah bagi masyarakat, bagi polisi, bagi siapa saja ya. Kalau utamanya kalau kita mengatakan itu sebagai ibadah, jadi guru, berangkat jadi guru ibadah. Aku mau jadi pelatih apa? Silat, pelatih karate, pelatih judo, pelatih bela diri, pelatih sepak bola. Nah, kalau untuk ibadah mungkin beda. Karena apa? Ibadah itu suatu ilmu ya, kalau sudah diberikan orang lain dan ditindaklanjuti, diamalkan, insya Allah pahalanya kan mengalir terus. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat, harapan saya memang setiap masyarakat harus punya nomor telepon polisi. Harus boleh ya Pak ya? Boleh. Siapapun, entah itu di desa kan ada Pak Mas ya. Minimal punya nomornya itu. Syukur-syukur punya nomor teleponnya pimpinannya. Boleh ya? Boleh kayak saya Pak Kapolsek ini punya nomor teleponnya Pak Kapolsek. Lebih menguntungkan. Contoh. Artinya apa tidak melewati Pak? Kan tidak. Itu tugas kami. Contoh. Kalau misalkan ini yang kecil aja, ada pohon tumbang. Kalau masyarakat mungkin telepon melalui anggota, melalui pos, melalui kantor, mungkin anggota
ada waktu untuk berangkat. Iya. Masih santai mungkin, masih ini. Karena mungkin masih repot pekerjaan yang lain, Pak. Kan yang ditangani bisa itu jadi, satu ya. dua kan, Pak Iya. ya. Tapi kalau Kapolseknya yang telepon, tolong ada pohon tumbang di sini. Saya tanya, kamu di sana di mana? Di sini dan berapa kilo dari TKP? Cuman 1 kilo. Bisa nggak sampai 1 menit sampai sana? Saya tawar gitu. Nanti kalau dia dan 5 menit, oke, tak kasih waktu 10 menit. Nah, misalkan Iya, seperti iya, itu, Pak. dia lebih cepat kalau komandannya telepon daripada orang lain. Nah, makanya masyarakat itu banyak yang telepon ke saya. Oh, telepon macam-macam. Ada yang listrik padam. Wah, listrik di rumah saya padam. Ada apa, Bu? Listrik rumah saya padam, anak saya mau ujian. Oh, gitu ya. Oh ya, alamat yang mana ini? Saya bantu, saya teleponkan PLN gitu. Nah, itu yang dimanfaatkan sama masyarakat. Nggak apa-apa. Itulah yang saya katakan kita beramal dari mana saja bisa. Seperti itu. Nolong orang, lalu kita nggak ngasih nomor telepon orang. Mau nolong dari mana? Orang susah. Nggak tahu. Kalau ada punya nomor telepon saya, ada rame-rame, ada orang seperti ini, mestinya, ya kamu punya nomor teleponnya Pak Kapolsek, teleponnya Pak Kapolsek. Nah, itu maksud saya lebih cepat gitu. Nah, itu harapan saya ke masyarakat itu harus punya nomor telepon polisi. Ya. Kemudian masalah kasus, penanganan kasus, masalah apa ini? Penanganan kasus ya itu. Sedini mungkin kasus itu segera diselesaikan. Memang kadang tidak terselesaikan itu karena sulitnya mencari bukti-bukti atau apa istilahnya pengejarannya kemana belum ketemu ataupun yang lain. Contoh yang lain itu bagaimana kasus ini banyak yang kira-kira menemui kesulitan, lalu bagaimana? Nah, kita selalu koordinasi dengan Polres. Kalau tidak mampu nanti koordinasi dengan Polda. Itu bagaimana kerjasamanya untuk mencari ungkap kasus seperti itu. Nah, seperti di Polsek itu kita upayakan memang Harkamtibmas memelihara keamanan ketertiban ini bagaimana supaya tidak terjadi. Lebih kita cenderungkan Polsek ini mengelola situasi Kamtibmasnya, bukan mengejar pelaku curanmonnya, tapi kalau bisa tidak terjadi. Gitu. Itu yang lebih utama. Oke, mungkin dari podcast kali ini yang saya tangkap adalah terkait profesi, apapun profesimu, jadikanlah profesi kamu itu menjadikan ladang ibadah, Pak ya. Dan juga kita sebagai warga seyogjanya minimal mempunyai nomor-nomor telepon polisi, entah itu BKTN, Kapolsek, siapapun ya Pak ya, supaya kalau ada kejahatan atau tindak kriminal kita itu cepat. Betul. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Muklason atas ramuannya di KNPI Talk. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Ya, saya terima kasih supaya memang hal-hal seperti ini bisa untuk menambah wawasan dari masyarakat. Kalau bisa harus punya nomor telepon polisi, itu yang paling penting. Karena kemana-mana, di mana-mana ada nomor telepon. Kalau ada orang nggak tahu, yang lainnya tahu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.